Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadrati wa tanashana salihin wa salamat. Billahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 72. Hakul jari, hak tetangga. Ruya bisa nadihi ilal Miqdad ibnu Aswad radhiyallahu an yaqulu. Suatu ketika Sa'ala pernah nanya sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabau ing para sahabat Nabi anizina, saking zina. Kanjeng Nabi pernah nanya para sahabat, Nabi pernah ditanya oleh Nabi tentang zina. Bagaimana tentang zina? Qalu jawab sapa sahabat haramun. Kalau zina itu haram kanjeng Nabi. Haramallahu wa rasuluhu, harama kang mengharamkan ing zina sapa Allah wa rasuluh. Zina itu haram, kata para sahabat, itu sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Faqala mongko dawuh sapa Nabi, begitu sahabat mengatakan bahwa zina itu haram, Nabi kemudian mengatakan ini, la iyazniya, saat temene yen to berzina sapa rajulu seseorang bi asri niswatin dengan 10 perempuan, iku aisaru luweh luwih rendah, luwih gampang hale ngatasé man min ayazniya dibanding yen to berzina sapa man bi imraati jari dengan istri tetangga. Artinya bagaimana ini kita diajarkan oleh Nabi untuk jaga tetangga, jangan sampai seorang tetangga kita itu tersakiti oleh kita. Sehingga kata Nabi, andaikan ada orang itu zina dengan 10 PSK ya, nanti PSK atau perempuan pekerja seks komersial. Andaikan ada seorang itu berzina dengan PSK di lokalisasi dengan 10 perempuan, itu dosanya masih lebih ringan daripada zina dengan istri tetangga. Saking banget ganggu bojone tonggone, itu luar biasa dosanya. Itu dalam konteks adalah jangan sampai ada seseorang itu mengganggu dan menyakiti tetangga. Sehingga zina dengan orang, itu 10 orang, itu masih lebih mudah dosanya dibanding satu dengan istri tetangga. Wa sa'alahum, lananya sapa kanjeng Nabi hum ing mereka, sapa kanjeng Nabi anil sarikoh saking mencuri. Qalu, sahabat ditanya lagi, bagaimana pendapatmu tentang mencuri? Qalu padha jawab sapa sahabat haramun, mencuri itu haram kanjeng Nabi. Haramallaha, yang telah mengharamkan hak ing sarikoh sapa Allah wa rasuluh. Kanjeng Nabi dan Allah telah mengharamkan mencuri. Begitu sahabat mengatakan mencuri itu juga haram, faqala mongko dawuh sapa Nabi, la yasrika, utayen to mencuri sapa man min asroti abyadin saking 10 rumah, itu aisaru masih lebih gampang ale ngatasi man, artinya dosanya lebih murah min ayasrika dibanding yang to nyuri sapa man min baiti jarihi saking rumahe tonggone. Mencuri itu dosa benar, tapi mencuri 10 rumah di tonggo adoh atau di rumahnya orang itu masih lebih lebih kecil dosanya dibanding mencuri di rumah tetangga. Karena itu Anda masih ingat ada etika maling. Kalau ada orang maling di kalangan pencuri, di kalangan para maling, kita masih dengar ada sebuah etika. Sak nakal-nakale wong yang maling tidak boleh mencuri di rumah tetangganya. Itu etikanya. Boleh nyuri di tempat lain, tapi jangan nyuri di tetangga. Itu kan artinya bagaimana mereka menjaga ini. Tapi itu bukan berarti, wah daripada nyuri di tangga, koncone ae. Luweh jauh aja, enggak. Konteksnya bukan begitu. Konteksnya adalah bahwa bagaimana kita harus menjaga bertetangga. Itu
tentang hak bertetangga. Artinya kita diajarkan sekali lagi jangan pernah kita dengan sengaja merusak hubungan tetangga atau berbuat yang tidak baik pada tetangga. Al-ihda'u ila jari, berbuat baik maring tetangga. Ruya an Ibnu Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mazala, kata Nabi, terus-terusan sapa Jibrilu iku yusini, mewasiatkan sapa Jibril ni ingsun bil jari kelan tetangga. Kata Nabi, saya itu sering dipeseni malaikat Jibril. Sing meseni Nabi malaikat Jibril. Lah kita sapa yang meseni? Malaikat Israil apa? Lah kanjeng Nabi, kata Nabi, saya tuh sering dipeseni malaikat Jibril tentang tetangga. Saking bolak-baliknya kanjeng Nabi, malaikat Jibril itu pesan tentang tetangga, sampai kata Nabi hatta dzanantu, sehingga menduga sapa ingsun ana ustune tetangga iku sayuwarisuhu, bakal bisa mewaris. Saking bolak-balike malaikat Jibril pesan kepada kanjeng Nabi tentang jaga tetangga. Sampai Nabi itu kepikir, saking pentingnya tetangga, seolah-olah kemudian tetangga itu bisa mewaris. Tentu tidak bisa mewaris, tetapi ini konteksnya adalah bagaimana kita harus berbuat baik pada tetangga. Walaupun, masih ingat kemarin, walaupun tetangga kita itu tidak seagama dengan kita. Anda Muslim, kita Muslim, kebetulan mungkin tetangga kita tidak Muslim. Maka kita tetap harus berbuat baik pada mereka. Sehingga tidak boleh karena mereka mungkin non-Muslim, tidak seagama dengan kita, kemudian kita ganggu. Enggak, itu bukan perilaku yang diajarkan oleh Nabi. Pernah tahu dulu tetangga kita sebelah, yang teman-teman kosan non-Muslim, lah malam minggu istighosa. Apa namanya? Tibaan mereka. Yo, kadang kan malam toh, nek dhuwur yang kita rame krungu dari rumah lagi mungkin istighosah apa tahlilan nek dhuwur. Maka walaupun mereka beda agama, maka mereka tetap tidak bisa kita ganggu. Itu hak tetangga. Loh, kalau yang tidak seagama aja tidak boleh kita ganggu, apalagi kalau tetangga kita sesama Muslim. Nabi mengatakan, kalau kita punya tetangga kita tidak seagama dengan kita, maka kewajiban hak bertetangga kita satu, yaitu alasannya dia tetangga kita, sehingga tidak boleh kita ganggu. Kalau kemudian tetangga kita itu wis tonggo dan Muslim, maka haknya dua. Satu hak tetangga, dua hak Muslim. Sehingga dua kali lipat kita harus jaga. Apalagi kalau tetangga kita wis tonggo, podo Islame, tur kerabat. Maka kita harus lebih baik. Kerabat. Enak toh? Satu lingkungan itu ponakane, pamane, yang keluarga dekat, maka itu jauh harus lebih baik. Bukan kemudian malah diganggu. Itu wasiate malaikat Jibril. Wa an Abdullah bin Umar anau dubihat. Suatu ketika Ibnu Umar itu disembelihkan lahu kedua Umar apa syatun. Jadi para pembantune Ibnu Umar itu nyembelih kambing. Ya kayak kita lah. Kita kan sering tuh nyembelih kambing. Paling enggak ayam. Ayam belum ya. Kita mau nyembelih doro aja enggak jadi-jadi. Suatu ketika Ibnu Umar itu nyembelih kambing. Faja'ala kemudian tumandang sapa Umar iku yakulu li hulamihi maring pembantune. Begitu nyembelih kambing itu bukan kok seneng Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Kalimat pertama yang diucapkan ketika tahu para pembantunya, para budaknya nyembelih kambing, itu pertanyaannya begini. Ahaita lijarina al-Yahudi. Ahaita anata sudah mengasih hadiah sapa sira lijarina maring tetangga kita al-Yahudi. Coba. Tetangganya Yahudi. Tidak seagama dengan Ibnu Umar. Dan Anda paham Abdullah bin Umar itu adalah putranya Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab itu adalah khalifah. Berarti keluarga istana. Keluarga istana nyembelih kambing. Kemudian begitu nyembelih kambing,
Bukan kok senang, tetapi kata pertama yang disampaikan Umar gini, tetangga kita yang Yahudi sudah dikasih belum? Coba. Tetangga kita yang Yahudi itu sudah dikasih daging belum? Lah kita kan, oh lo ngapain kasih ben-ben? Enggak, bukan itu yang diajarkan para sahabat. Coba segitunya loh. Padahal nggak seagama. Tidak seagama aja masih kayak begini. Dan cerita yang sama masih ingat ceritanya Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Ketika neng Mesir, siapa gubernur Mesir ketika itu? Yang mau bangun masjid, kemudian harus menggusur rumah seorang ibu-ibu sepuh yang Yahudi. Amr bin As. Ketika itu gubernur Mesir Amr bin As. Dia mau membangun tempat ibadah besar. Masjid besar. Dan delalah di lokasi yang mau dibebaskan itu ada rumah tua, rumah kuno yang ditempati seorang mak-mak Yahudi, sepuh Yahudi. Dan delalah Yahudi ini yo agak ini mau dibebaskan nggak ngelem. Wis to kula gak tak dol rumah saya coba. Akhirnya dibongkar paksa atas nama pembangunan sosial. Ternyata kemudian orang ini lapor ke Umar dan Umar kemudian menegur Amr bin As bahwa apapun itu adalah sesuatu yang nggak baik. Itu penindasan. Cerita yang sama pernah Anda kalau ngaji Minah Husaniyah dulu, ada seorang Nabi Daud kalau cerita yang di kitab itu. Nabi Daud suatu ketika ingin membangun masjid vihara besar. Kemudian ada rumah orang kafir oleh Nabi Daud dirobohkan. Dia mengatakan rumah ini harus saya robohkan karena di sini akan dibangun Baitullah, masjid. Rupanya kemudian Allah menegur Nabi Daud. Kata Allah, kenapa Anda merobohkan rumah orang itu? Kata Nabi Daud, kan ya Allah, ini kan saya robohkan, mereka kan kafir. Dia tidak beriman kepadamu. Sementara yang akan saya bangun ini untuk mengagungkan namamu. Apa jawaban Allah? Benar bahwa yang kamu bangun itu adalah untuk mengagungkan namamu. Tapi kamu juga harus lihat, yang kamu robohkan itu juga rumah hambaku. Coba. Artinya kita tidak boleh atas nama apapun kemudian tidak berperilaku adil dan menindas. Walaupun terhadap orang yang tidak seagama dengan kita. Ini penting untuk kita pahami, karena kadang akhir ini kan, pokoknya saya gak podobek kita, gusur. Enggak, Allah Ta'ala gak ngajari begitu. Kanjeng Nabi juga gak memberi contoh itu. Anda masih ingat yang sama ceritanya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu orang yang sangat dermawan. Jadi lah mau mangan sore, itu golek konco. Kayak Anda. Mbak, aku kata mangan, siapa mau ikut? Mbak, saya mau keluar beli makanan, siapa yang mau saya belikan? Tapi duitmu loh ya. Enggak, lah Nabi Daud gak gitu. Iki Mbak, pokoknya aku kate mangan sapa yang ikut. Jadi lah makan sore ngejak wong. Nah, suatu ketika Nabi Ibrahim itu pengen sedekah. Kabeh orang di sekitarnya diundang untuk dikasih makan gratis. Tapi dengan syarat orang itu harus beriman. Jadi melebu kalau kita dikasih kartu ya. Oh ini kartu orang beriman, makan gratis. Suatu ketika ada wong-wong sepuh, udah sepuh, melu datang, kemudian oleh Nabi Ibrahim tanya, kamu beriman? Enggak. Oke, kalau enggak, kamu boleh sekarang beriman kepada saya, kalau dalam bahasa kita tak syahadat, no. Nanti makan gratis. Enggak mau, saya juga enggak mau syahadat. Saya pengen makan gratis saja, tapi enggak mau beriman, enggak mau syahadat. Karena dia ngotot enggak mau beriman, Nabi Ibrahim, mungkin dalam bahasa kita agak nggak enak hati, kemudian wis gak usah mangan kalau gitu. Orang itu kemudian nggak dikasih makan. Orang itu pergi dengan keadaan lapar. Begitu orang itu pergi, Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Kenapa engkau nggak jadi ngasih makan orang satu itu? Kata Ibrahim, dia nggak mau beriman. Kan ngapain orang yang nggak mau beriman, kemudian saya kasih makan? Apa kata Allah? Aku itu dia sejak kecil nggak beriman sampai tua, tak kasih makan tiap hari. Masuk kamu hanya ngasih makan sekali aja syaratnya harus iman. Saya kira paham betapa kita menghargai orang. Ini
konteks kita. Nabi mengajarkan itu. Tetangga walaupun tidak seagama harus tetap diperlakukan sebagai orang yang baik. Sehingga Ibnu Umar mengatakan ketika beliau nyembelih kambing, satu hal yang beliau katakan, ahadaita li jarina Yahudi. Apakah tetangga Yahudi kita sudah dikasih daging itu? Ahadaita, sampai berulang-ulang Ibnu Umar mengatakan, tetangga kita yang Yahudi sudah dikasih belum? Tetangga kita yang Yahudi sudah dikasih belum? Kenapa Ibnu Umar begitu? Sami itu mendengar sapa ingsun Rasulullah, karena dalam kata Ibnu Umar, saya pernah mendengar Nabi itu bersabda begini, Mazala Jibrilu yusini biljar, tadi hadisnya. Itu artinya pentingnya kita berbuat baik pada tetangga walaupun tidak seagama. Kayaknya kita penting. Hanya kita perlu belajar. Nggak mudah untuk itu. Misalnya kalau Anda mulai neng terminal, kalau biyen, saiki sekarang terminal ya, kayaknya sudah naik. Oh biasanya, nggak naik bis biasanya. Apa itu travel? Misalnya kalau Anda di terminal, di travel, Anda pakai kerudung santri, tiba-tiba kemudian duduk bersama, podo kudungi tapi kudungi beda. Teman-teman suster, misalnya duduk bareng dengan Anda, kira-kira Anda bisa akrab nggak? Laki kuk dewi gayanya meneng atau sibuk dengan dewi? Kan? Cobalah berbagi, menyapa dengan dia. Kayaknya perlu latihan. Entah? Kalau dengan misalnya Anda duduk bersama suster Katolik, cobalah, apakah kita bisa berakrab ria dengan dia? Oh Mbak, ya Allah Mbak, sama nih pondok endi Mbak, saya di pondok Askia. Misalnya toh, ternyata pondok dia di belakang UIN, itu kan ada toh pondok seminari. Barangkali dia pondoknya di situ. Ternyata pondok kita deket Mbak. Saya neng Josuko sama neng kono. Kapan-kapan lah kita bisa selang silaturahmi. Cobalah, kan pondok santri nih, hanya beda namanya. Beda gaya kerudungnya, tapi kan podo toh pada umat beragamanya, sama-sama orang yang berdakwah di agamanya masing-masing. Itu kan podo. Cobalah, itu perlu latihan untuk care. Pemainnya kalau kemudian ada teman-teman kita yang biasa pakai baju umroh kuning, teman-teman Buddha, Buddha kan pakai umroh warna kuning. Coba kita akrab enggak? Ibu itu dulu aktivis kerukunan antar beragama. Salah satu yang kita dulu sering ke Batu itu, wihara, kita sering ke situ. Klenteng, Enangkiong, kita cukup akrab dulu. Masih aktivis di dialog antar umat beragama. Kayaknya kapan mungkin kita perlu undang teman-teman itu ke sini untuk ngasih tausiah. Biar kita tahu, kita selama ini kan bicara mereka tapi nggak pernah kenal. Gitu kan? Nantilah kalau sudah suasananya reda. Ketika kita beberapa tahun yang lalu ada tamu dari Jepang yang tahun baru ya, siapa yang kemarin yang namoni golongannya yang nggak pulang tahun baru, yang siapa? Budi Yuka. Adik Yaski kan nyeluk Budi Yuka. Namanya Yukari itu dari Jepang yang kita nginep di sini beberapa hari. Itu kan Buddhis agamanya. Kita antar ke situ vihara untuk beribadah di tempat ibadahnya, untuk sowan ke kiainya. Kan harus tahu. Ya ini, ya kayak Anda kan begitu. Betapa Anda senang kalau misalnya Anda Muslim, kemudian diantar ke negara yang muslimnya minoritas. Kemudian oleh tuan rumah diantar ke seorang kiai, kita bisa sowan sesama muslim. Kan luar biasa toh. Kita juga akan mendapatkan kenikmatan spiritual. Dia juga begitu. Jadi bukan karena beda agama kemudian justru kita tidak menghargai. Nabi tidak begitu. Ini Abdullah bin Umar yang luar biasa. Yuhdi memberikan menunjukkan ila kerobihi maring saudaranya baban
Maksudnya adalah kalau kita punya tetangga, kita harus membuka pintu kalau tetangga kita membutuhkan bantuan. Waruwiya an Syaidah Aisyah radhiyallahu an qultu atur sapa ingsun, ya Rasul, innali jaro ini. Kata Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi, saya itu punya 2 tetangga. Fa'ila aihuma uhdiya. Maring gini, Yuhdi tadi ngasih hadiah, bukan memberikan petunjuk. Memberikan hadiah. Kita biasakan diri kalau datang, yang sering saya sampaikan, kalau Anda nanti nikah, kemudian punya rumah, punya tetangga, maka kalau Anda misalnya bepergian, sowan orang tua atau luar kota, biasakan bawa oleh-oleh. Oleh-oleh itu dibagi salah satunya kepada tetangga. Jangan lupa itu. Jangan kok mulah-mulih, ora pernah kenal tetanggane, nggak ada oleh-olehnya. Kalau di sini yuhdi ila aqrabihim baban, membiasakan diri untuk saling berbagi makanan, hadiah, walaupun mungkin hanya pelem 1, ya nggak apa-apa toh. Kita misalnya dari rumah, orang tua itu kan luar biasa. Ustadz aja yang sudah nggak muda, saya nggak bilang tua, cuma sudah nggak muda lagi. Coba Anda bisa bayangkan, kita sudah nikah lama, kita sudah nggak muda, wis duwe anak, itulah sowan orang tua Banyuwangi maupun Nganjuk, orang tua kan masih nggawani opo ae. Iki nglu digowo, iki le digowo, enek ayam digowo ayam, enek telur digowo telur, sak tarangane misalnya. Tapi kan orang tua itu begitunya, bawakan untuk kita. Nah, kalau Anda dibawakan begitu, ada oleh-oleh, silakan berbagi dengan tetangga. Kata Sayyidah Aisyah begini, Kanjeng Nabi, saya itu punya 2 tetangga. Fa'ila ayyuhuma uhdiya. Mana yang harus saya kasih hadiah? Qala jawab sahabat Nabi, ila aqrabihima. Yaitu tetangga yang paling dekat mingka saking sira baban apane pintunya. Kalau iso akeh ya silahkan, tapi kalau nggak iso banyak, carilah orang yang paling dekat pintunya dengan kita. Kayak kalau rumahnya Ustadz itu kan adep-adepan. Kapanpun kita datang, tetangga depan kan mesti tahu kita tuh nggawa apa, ngeduk nopo. Teko ngeduk no kerdus gede-gede. Padahal isinya Indomie misalnya. Kan mesti tahu, karena itu bagilah tetangga kita. Ki kotoke mari keluar kota nggo kerdus besar-besar kok gak nyiprat blas. Bagilah tetangga yang paling dekat, paling enggak depan rumah, samping rumah, yang kalau iso adoh sampai perapatan ya gak apa-apa. Misalnya toh, kalau iso kayak iso paling enggak yang dekat. Kata Nabi, ila aqrabihima mingka baban. Berbagilah dengan orang yang pintunya dekat dengan Anda. Al-adna, fal adna minal jiron, yaitu yang dekat, lebih dekat, dekat agak jauh. Anil Hasan rahimallahu taala annahu su'ila. Sayyidina Hasan bin Ali, putune Kanjeng Nabi, pernah ditanya anil jari, tetangga. Tetangga itu sopo? Batasi tetangga itu berapa rumah? Faqala mongko dawuh sapa Al Hasan, arba'ina 40 daron. 40 rumah. Jadi tetangga itu adalah 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kanan, samping kiri. Oh ya akeh iki. Lae ngidul rono sampai kelewat kali, lewat tembok misalnya. Artinya kan dulu begitu, sekarang lebih rapat. Arba'ina daron, yaitu 40 rumah amamahu di depan. Arba'ina 40 khalfahu ke belakang. Arba'ina an yaminihi ke kanan. Arba'ina an yasirihi ke kiri. Itulah batasan tetangga. Kalau kita RT ya, RT lah paling enggak. RT itu kan berapa kakak satu RT? Ya nanti takok aturan RT RW. Satu RT berapa kakak mah? Satu RT 30 sampai 50. Berarti satu RT ikulah mungkin tetangga kita. Satu RT. Tapi ini dekat, Pak. Bukan batas RT ya. Kalau kita kan ke sini RT berapa kita? RT 3.
ke sana RT 2 walaupun di Pedem itu RT. Bukan kemudian Saman bukan tetanggaku loh ya. enggak begitulah. Tapi ini kan gampangannya begitu. Kala ngendika inna Abu Hurairah satemene Abu Hurairah iku kala wala yabda'u lan ora memulai sapa man bil jari kelan tanggane al-aqsa kang jauh qoblal adna sebelum yang dekat. Kata Abu Hurairah, kalau kita itu bertetangga, siapa yang harus kita mulai, kita kasih, kita undang, itu adalah yang dekat dulu, baru yang jauh. Bukan dimulai dari yang jauh, tapi sekitar dulu, jadi semakin lama semakin jauh. Walakin yabda'u, mongko hendaknya memulai bil adna, kelawan yang paling dekat, qoblal aqsa, sebelum yang jauh. Man sapane wong, man aghlaqo kang ngunci albaba ing pintu alal jari. An Ibnu Umar radhiyallahu an qala laqad atani laqad ata lantaran datang alaina ing atase ketapa zamanun auhina wa mahadun lan ora ana seseorang ahakku yang lebih berhak bidinarihi kelan dinare wa dirhamihi sang dirhame man min akhihi saking saudaranya al muslimi sumal ana. Kemudian sekarang adinaru tai dinar wa daraim iku ahabu luweh disenengi ila hadina min akhihi saking saudarane man al muslimi. Sami itu mendengar sapa ingsun san Nabi sallallahu alaihi wasallam kam min jarin, betapa banyak dari tetangga muta'alikin yang sangat berhubungan bijarihi yaumal kiamati yang dalam dina kiamat yakulu ya Rabbi, besok dina kiamat tuh orang akan disaling terkait dengan tetangga kita. Artinya tetangga itu akan jadi persoalan di dina kiamat. Ya Rabbi hadza aghlaqa, kata seseorang, Kanjeng Nabi ketika seorang ditanya bagaimana dengan tetanggamu, orang itu lapor ke Allah Ta'ala begini, ya Rabbi hadza utai orang ini iku aghlaqa ngunci babahu ing pintune duni untuk diriku. Jadi Kanjeng Nabi, orang ini loh tidak care pada saya, pada tetangga. Dia senantiasa ngunci pintu, tidak pernah diketuk, nggak pernah respon, dan seterusnya. Famana'a atau famuni'a, mongko dicegah apa ma'rufahu atau ma'rufu kebaikan iman. Orang baiknya, sifat baiknya akan dihilangkan karena kita tidak care pada tetangga. Masih ingat yang kemarin? Kita akan dikenal ini mana kemarin? Karena salafus saleh ya alamuna solahal rojuli bi ahli bi husni jarihim. Orang-orang dulu ngajari kita, kalau nanya seseorang, tanyalah tetangganya. Misalnya tanya, Mbak, Bu Ulfa itu baik gak? Oh baik banget, kerapi. Lah tetangganya ngomong kita baik, insya Allah kita termasuk baik. Tapi lah tetangga kita menilai kita bukan orang baik, berarti kita bukan termasuk orang baik. Sampai segitunya. Nabi juga begitu. Seterusnya yang diajarkan oleh Nabi, yuksiru, memperbanyak ma'al maroki ing kuwae masakan. Marok itu lah ya Anda makan masak daging, marok itu masakan daging, maka silahkan diperbanyak kuahnya. Fayuksimu, kemudian dibagi fil jironi dan tetangga. Kuah sing akeh, kemudian tetangga kita dikasih sak mangkok penuh kuah tok. Dagingnya cuili nih sob. Kalau nggak cukup, adik, Ruya Nabi Darin radhiyallahu an qala ausani wasiat ingsun sapa Khalili kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, kekasihku Kanjeng Nabi itu wasiat kepadaku bisa lasatin kelawan 3 hal. Kata Abu Hurairah, saya diwasiati Nabi 3 hal. 1, asmi wa ati. Asmi dengarkan sapa sira, wa ati lan taat sapa sira walau li abdin, senajan kelawan seorang hamba mujaddiil atrofi yang mujaddiil atrofi itu orang yang kalau melihat tidak begitu normal, apa gawane? Orang yang penglihatannya
tidak normal, agak kero begitulah, yang cacat penglihatannya, itu mujadilatul atrof. Katakan Nabi, dengarkanlah, taatilah seseorang walaupun itu budak yang jelek, kalau yang diucapkan baik. Maka karena yang penting itu bukan orang yang mengucapkan, tapi yang penting adalah apakah yang diucapkan itu benar atau tidak. Kata Nabi, walaupun yang menyampaikan itu budak yang jelek, tapi kalau omongannya benar, ya harus kita taati. Itu satu pesannya Nabi. Yang kedua, wa idza sonata lan nalikane berbuat sapa sira gawe marokotan ing masakan daging, fa aksir mongko memperbanyak sapa sira ma'aha ing airnya. Lae masak daging, perbanyak kuahnya. Sumangdur, kemudian lihatlah ahli baitin ing keluarga min jironika saking tangga-tanggamu. Lihat tangga-tanggamu, fa asobahum mongko kasihlah mereka minhu saking kuah tadi bima'rufin dengan baik. Lae masak, lagi punya pesta, lae masak apalagi masak yang baune luar biasa. Enak toh? Masak neng pondok kene bikin watuk sampai tonggone kono. Yo dikasihlah tonggone sebagai kompensasi watuknya. Masak opo yang enak tonggone mencium bau, maksud saya gak walaupun mungkin dengan kuahnya. Tapi bukan berarti kuah itu yang dibagi loh ya. Ini kan mengamalkan hadisnya Nabi. Perbanyak kuah kemudian bagi, bukan kuah itu, tapi maksudnya kasihlah mereka sebagai silaturahmi kita. Biasakan itu kata pesan Kanjeng Nabi. Satu, taatilah budak yang buruk kalau mereka ucapannya benar. Kedua, kalau Anda masak, maka perbanyaklah kuahnya, bagilah kepada tetangga. Yang ketiga, wasolli lan sholato as-sholata ing sholat li waktiha sesuai waktunya. Fa'in wajadta mongkelamun nemu sapa sira al imama qad sholla teman-teman sholat faqad ajasta rosta mongko teman berarti njogo sapa sira as-sholataka ing sholat. Maksudnya begini, biasakan sholat jamaah bersama imam. Jadi sholatlah sesuai waktunya dengan cara berjamaah. Itu pesan Nabi, biasakan jamaah. Apalagi kalau Anda nanti sudah nikah, kan nenek imame. Jadi nggak ada alasan tidak jamaah. Subuh, mungkin kalau duhur, mungkin suaminya keluar kerja, oke lah. Tapi lah duhur, subuh kan nggak ada alasan untuk nggak jamaah dengan suami. Jadi ini niate mencari imam. Imamnya wis enek, gak jamaah-jamaah. Cik ning pondok rajin maca yasin lah, Mbak maca yasin. Niki Ustaz untuk ngirimi ke calon imam sholat saya nantinya yang nggak tahu masih di mana. Cik ning pondok rajin maca yasin untuk calon imamnya, nggak usah imamnya ketemu gak tahu jamaah. Kayaknya perlu dipikirkan ulang niatnya. Kata Nabi pesene biasakan jamaah. Wa illa faya nafilatun. Kecuali untuk sholat sunat yang Anda boleh sendiri. Untuk wajib biasakan jamaah. Wa an Abi Darin lan saking Abu Dar radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pesannya Kanjeng Nabi ke Abu Dar, mirip dengan pesannya Kanjeng Nabi kepada Abu Hurairah. Ya Abu Dar, idza tabahta nalikane masak sapa sira marokotan ing daging, fa aksir mongko perbanyak sapa sira ma'al marokoti ing kuahnya daging. Wa ta'ahad lan saling memberi sapa sira jironaka ing tetanggamu. Awaksim utawa bagio sapa sira fijinonika ing dalam tetanggamu. Artinya lah masak besar, jangan lupa tonggone dikasih. Masak besar itu apa? Mancak panci besar ya. Wis pokoke masak agak punya duwe gawe didik, jangan lupa tetangganya. Oke lah, ini etika bertetangga. Setelah kemarin kita beretika berumah tangga, sekarang bertetangga. Baik, nanti kita lanjutkan besok. Ya. Bagaimana kalau ini terkait lamaran diwalikan ke orang lain yang bukan ahli bait? Ngelamarnya, oke. Bagaimana hukumnya kita itu
melamar orang yang melamar itu bukan keluarga kita, tapi diwakilkan pada orang. Oh, boleh saja kita ngelamar karena mungkin keluarga kita gak iso ngomong. Soalnya Ustadz tuh saya kalau ngomong ini grogi. Boleh nggak misalnya kita minta tolong yai, tokoh masyarakat untuk mewakili keluarga kita ngelamar dia, keluarga dia boleh, asalkan jelas tujuannya dan orang ini bisa dipercaya. Gak kok ngelamar untuk anak dewe, bukan untuk anak kok kasus begitu. Nah, artinya kalau sepanjang jelas kemudian bisa dipercaya silahkan boleh. Jangankan ngelamar, nikah aja loh boleh diwakilkan. Jadi misalnya begini, misalnya Ustadz nikah dengan ibu, kemudian nikahnya di Malang, Ustadz di luar negeri nggak iso mulai, maka boleh yang dinikahkan itu siapa yang saya tunjuk sebagai wakil saya. Hanya nikahnya tok loh, bukan turune loh ya. Untuk sak turune. Enggak. Iki gak iso turu iki. Diwakili enggak sak turune. Ijabnya boleh. Jadi akhirnya naibnya, walina, saya menikahkan Anda sebagai wakil dari sopo. Itu boleh. Loh, Gus Dur itu nikah kan? Gus Dur di Mesir, Bu Nuriyah di Jombang. Ketika nikah kan diwakili Gus Dur. Pamane yang di akadnya. Setelah nikah selesai atas nama Gus Dur, kemudian Bu Nuriyah disusulkan ke sana. Kan enak toh? Nah, boleh diwakilkan boleh. Tapi jelas toh. Sopo iki nikah untuk sopo. Tapi dia hanya sebagai wakil saja. Itu boleh. Ngelamar kan bukan, ngelamar itu kan belum nikah. Maka boleh wong nikah aja loh, yang diijabi itu boleh diwakili. Kalau sekarang mungkin nggak perlu ya, dulu sekarang kan ada HP, ada miss call, apalagi Google Meet, ada Zoom, kan ketok sopo sing dinikah nolak dulu karena belum ada sarana komunikasi, tapi yang jelas diwakilkan boleh. Contohnya Gus Dur, itu yang diwakili. Nah, jadi hukum bagaimana melamar yang diwakilkan orang itu boleh sepanjang tadi bisa jelas tujuannya apa, maksudnya siapa, yang dilamar siapa. Oh, ngelamar Mbak E dikasihkan adik E, misalnya kan harus jelas pembicaraannya, tujuannya, mewakili siapa, mewakili yang dilamar. Jadi jelas gitu loh. Oh, boleh itu. Kalau yang tadi yang nikah itu yang diwakili itu apa wakilnya tuh harus wali atau? Oh, enggak. Siapa yang dipercaya sebagai wakil. Jadi kayak Gus Dur pamane. Kalau Anda nanti mungkin, Anda kan enggak ya. Anda kan menerima pernikahan. Yang laki-laki kan boleh diwakili. Misalnya Anda nikah dengan, ternyata calon suami kita lagi kuliah di luar negeri. Karena COVID kayak semulai. Komunikasi nggak bisa. Karena mungkin negaranya lagi kurang baik, kemudian semua sarana komunikasi di-drop oleh negara. Kayak ini kan ada mahasiswa kita dari Saudi, dia mau kuliah, ternyata dia nggak bisa kontak saya karena semua WA di Saudi di drop kata dia. Jadi kayak semetu kata dia, atau nggak tahu saya, tapi dia ceritanya begitu. Sehingga yang komunikasi temennya yang di sini. Nah, misalnya begitu, bagaimana? Ya diwakilkan, boleh. Wakili, siapa yang mewakili, siapa yang ditunjuk wakil dari calon suami Anda? Bisa mase, bisa adike, bisa ponakane, pokoknya siapa yang dipercaya. Kemudian jelas ketika dinikahi bukan Anda nikah dengan itu loh ya. Itu hanya wakil saja ketika qabiltu, ketika diangkah tukah, hanya dia mewakili siapa. Podo karo nikah, akad nikah yang mengakadkan menikahkan kita, Anda sebagai perempuan itu kan wali kita, bapak kita. Tapi karena sesuatu hal bapak kita kemudian mewakilkan ke naib. Siapa yang kewajiban menikah no? Bapak kita loh, bukan naib loh. Sehingga kalau pesan Ustadz ke Anda, kalau nanti orang tua kita, bapak kita bisa menikahkan langsung, itu jauh lebih baik. Beda loh rasanya. Paling nggak pengalaman saya. Kalau saya dulu kan yang menikahkan kan abah mertua. Jadi naib itu hanya mencatat aja. Kan rasanya beda ketika kita qabil itu, seolah-olah kan kita benar-benar menerima limpahan kepercayaan dari anak perempuannya ke kita. Ya ke naib kan beda tuh rasanya.
Gitu loh. Nah, Anda yang nanti yang menikah, bah, dirayu, gak iso, alat kena diapalno, bah. Karena moco angkah tuka, wazawaz tuka, abai dipaksa kong belajar. Misalnya, dene maksa-maksane gak iso, diwakilno naib. Jadi yang wajib menikahkan itu bapak kita, wali kita, bukan naib. Naib itu hanya wakil. Nah, ini kan diwakilkan. Kita hanya biasa selama ini sing nikahno naib, padahal bukan. Padha karo yang memandikan jenazah sapa? Yuk kalau ada keluarga kita mati, yuk kita, keluarga kita. Hanya karena kita nggak berani atau nggak bisa, Pak Mudin diceluk. Pak Mudin itu kan hanya mewakili aja. Hanya kita kan, ini tugasnya Mudin, padahal bukan. Itu tugas kita. Ini tugasnya naib, bukan. Ini tugasnya wali. Hanya karena tidak semua bisa dikasihkah naib. Jadi mewakilkan boleh dan bisa, tapi harus jelas. Sing mewakili sopo, mewakili opo. Tapi hanya mewakili prosesinya, tidak mewakili tidurnya. Kan harus jelas. Nggak tidurnya barang diwakili. Enggak, hanya mewakili prosesinya saja. Oke. Terus ini katanya, kadar kita tidak dianggap wali pada anak yang di luar nikah itu dimulai dari si perempuan mengatakan hamil apa sudah melahirkan. Ketika seorang perempuan itu hamil, yang kehamilannya itu di luar pernikahan, maka berarti kehamilannya itu tidak diakui dari ayahnya, bukan melahirkan. Karena itu begitu hamil, anak ini sudah nggak dianggap tidak punya bapak. Nah, sampai kemudian dia besar, bukan setelah melahirkan loh ya. Bukan begini, ini ada seperempuan hamil 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu dinikahi oleh bapak yang asli biologisnya. Berarti ini berarti anak saya, enggak. Kalau dalam madzhab Syafi'i enggak bisa. Jadi pokoknya perempuan itu hamil, maka anaknya yang hamilnya itu di luar nikah, anaknya telah tidak bisa dihukumi menjadi anak bapak itu. Itulah kenapa kemarin dalam madzhab Imam Malik, perempuan yang hamil di luar nikah tidak boleh nikah sampai dia melahirkan. Itu untuk memudahkan bahwa anak itu diwaleni hakim. Imam Malik kayaknya lebih pas, lebih mudah difahami. Karena dengan ada seorang perempuan hamil, maka dia tidak boleh nikah sampai dia melahirkan. Untuk memperjelas bahwa ini bapaknya gak ono. Sehingga nanti dia menjadi, kalau perempuan, walinya wali hakim. Nah, Imam Syafi'i kan boleh dinikahi. Tapi tetap status anaknya bukan anaknya. Walaupun mungkin secara biologis benar anaknya. Tapi kan prosesnya mendahului waktunya. Urung waktunya wis. Nah, sehingga muncul hibrida, percepatan, akselerasi. Nah, jadi bukan lahir ya, tapi sejak dia jadi janin. Itu sudah, karena itu tidak benar. Yang berkaitan tadi itu yang diwakilkan, diwakilkan itu apakah ada syarat atau apa? Syarat Untuk mewakilkan, misalkan pas ingin mewakilkan nikahannya itu ingin diwakilkan, apa itu ada persyaratan atau? Kalau yang prosesi ini enggak, yang prosesi wali ke hakim dan seterusnya enggak. Tapi biasanya kalau suami, mosok sih lah suami ini enek terus diwakilnya wong. Biasanya kalau nggak bisa datang, misalnya kalau calon suami Anda datang neng kene, aku grogi lah dikongonan, wis tak wakilno bapakku. Maksudnya begitu misalnya. Ya Allah Mbak, aku tenan gak iso ngomong ini. Wis gak iso tenan. Wis tak wakilno bapake wis dinikahno. Mosok sih gak setahun pisan ya, kok setahun pisan. Seumur urip pisan aja loh. Kok gak ada fotone. Pada wisuda itu loh. Mosok wisuda, ya Allah kula mboten kuat lah wisuda. Mungkin saya akan pingsan saking luar biasa nih wisuda. Tak wakilno sampean Mbak sing wisuda sampean. Mosok saya enggak ada kebanggaan. Nah, sebenarnya enggak
saya nggak tahu persyaratan, tetapi biasanya nggak ada. Oh, untuk yang suami yang diwakilkan biasanya kalau dia berhalangan hadir, kemudian bisa diwakilkan. Terus berkaitan tadi yang untuk hak tetangga itu, apakah kita mendahulukan tetangga yang dekat atau famili yang jauh? Kalau di sini kan adna summal adna, dahulukan tetangga dekat, kemudian jauh. Kira-kira saya kira kita bisa melihat konteksnya yang berbeda ya. Kalau kerabat kita jauh tapi komunikasinya sering, mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi kan nggak semua kerabat kita yang jauh itu, misalnya kan gini, kalau kita di Malang, kalau kira-kira kita enak masalah, yang akan datang duluan siapa? Itu tetangga kita toh. Itulah kenapa kemudian Nabi mengajarkan adna sumal adna, yang dekat dulu, kemudian baru jauh dan seterusnya. Walaupun mungkin itu kerabat. Karena coba masalah kalau Anda di sini kerabatnya di Banyuwangi, mau ke sini lo masih 6 jam. Kalau ada apa-apa kan udah buyar, udah bar misalnya acarane. Mulane berbaiklah pada tetangga. Ya syukurlah kalau tetangga dekat itu kerabat. Kemarin kan masih ingat, kalau tetangga kita non-muslim, dia tetap harus kita baiki karena dia tetangga. Apalagi kalau tetangga kita sesama muslim, berarti punya hak dua, hak sesama muslim dan hak bertetangga. Kalau tetangga kita itu sudah tetangga, sesama muslim dan kerabat, maka harus lebih baik karena haknya 3. Hak tetangga, hak sesama muslim, dan hak kerabat. Saya kira begitu. Masih ada? Jika kita sudah sah bersuami istri, terus suaminya itu udah berwudu, itu disentuh sama istri, batal apa enggak? Kalau di dalam mazhab Syafi'i batal. Karena istri kita itu ajnabi. Ajnabi itu kan kita ada mahram dan ajnabi. Mahram itu adalah orang yang kita haram kita nikahi, adik kita, anak kita, siapa lagi? Pak, pokoknya yang mahram. Mahram bukan muhrim ya. Kalau muhrim itu orang yang ihram. Kalau mahram itu orang yang kita haram kita nikahi. Mahramnya sudah disebutkan dalam Al-Quran, nggak boleh. Kemudian orang yang boleh kita nikahi adalah ajnabi, perempuan lain yang bukan mahram. Istri itu ajnabi, karena boleh kita nikahi, maka dia ajnabi. Karena ajnabi, maka membatalkan wudhu. Sehingga kalau kita ngaji sulam, maka ketika sentuhan dengan istri yang tanpa tanpa aling-aling, yang langsung mubasyaratan, maka berarti ini membatalkan wudhu. Ya, dalam Imam Syafi'i. Kalau dalam Imam Malik nggak batal. Nah, kita kan Syafi'i. Mulanya saya nggak bilang yang lain. Dulu misanan itu nopo observasi. Oh, misanan itu sepupu ya? Sayyidina Ali dengan Fatimah itu apa? Misanan. Sayyidina Ali itu putrane pamane Kanjeng Nabi. Jadi kan sepupu dengan Nabi. Sayyidina Ali itu sepupunya Nabi. Ayo. Berarti kan ponakan sepupu. Kan Sayyidina Ali itu ponakane Nabi ya? Anaknya paman itu ponakan tah? Nah, mulanya ini loh yang kita clearkan dulu definisinya. Kalau udah clear kan nanti kita bisa memberikan keterangan. Lah belum clear kan harus di-clearkan dulu. Sepupu itu anaknya kakak sama anaknya adiknya. Jadi bapak yang baik sama. Itu bersaudara mbah satu mbah. Satu. Sepupu itu kayak Kak Safa sama Rio. Ya. Satria Rio. Boleh. Ya. Antar putu ya berarti. Antar putu. Baik situ, terus punya anak, cucu sama cucu boleh nikah. Itu kan boleh karena sudah orang lain. Bukan mahram. Yang mahram itu adalah bibi, ponaan gitu ya. Apa lain kita
ada ini, ada apa namanya? Yes, pokoknya ini mbah nurunkan anak, anak nurunkan putu, berarti level 3 toh. Ini kalau langsung dari mbah ke cucu itu mahram. Jadi mbah sama cucu gak boleh nikah. Itu kan harus jelas. Nah, saya ini dulu mbah yang satu jalur, anak sama anak ini nggak boleh nikah, kakak beradik toh nggak boleh nikah. Ini level gua ke level 3 berarti ponaan, nggak boleh nikah. Jadi Anda nggak boleh nikah dengan anaknya mbak kita, Adik. atau anaknya adik atau anaknya mbak kan podo. Loh, gimana toh bunda? Anak mbak kan podo toh, nggak boleh sama dengan anak adik itu kan ponaan. Itu loh, itu berarti nggak boleh nikah. Tapi yang level 3 sama level 3 sesama cucu boleh. Nah, gitu loh. Itu dengan ponaan nggak boleh. Misalnya Mas Adik tidak boleh nikah dengan anaknya Kak Asa karena ponaan. Tapi anaknya Mas Adik sama anaknya Kak Asa boleh nikah, sehingga boleh besanan dengan kakak. Misalnya Anda punya kakak Anda punya anak laki-laki, Anda punya anak perempuan, berarti boleh besanan. Itu boleh, tetapi biasanya kalau di dalam ini, kemarin masih ingat, kalau golek mantu, golek sing adoh, jangan bulet, karena kalau ada masalah itu akan jadi problem. Misalnya toh anak Anda ini Anda nikah dengan anak Mbak E. Nah, nanti lah anak kita dengan mantu kita, yang mantu kita itu ponaan kita, kemudian ribut, kan akan mempersoalkan kerukunan kita dengan mbak kita. Mulanya kan kemarin diingatkan, kalau nikah jangan golek kerabat dekat, golek sing adoh, koyo gak nek liyane. Golek bedogan, golek lagang sing adoh. Itu begitu. Oke, sudah saya kira. Nanti yang belum terjawab kita bicarakan besok. Masih ada banyak pertanyaan? Berarti besok kita membuka spesial edition malam Jumat setelah Isya insyaallah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.